Assalamualaikum solih-solihah, semangat belajar. Kita akan belajar bersama tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 sampai pembelajaran 6. Dimulai dari materi mengklasifikasi informasi dari teks. Ini bertujuan untuk mempelajari isi buku secara mendalam. Sebelumnya, solih-solihah sudah melaksanakan aktivitas mengklasifikasi informasi dari teks bacaan dengan membuat daftar pertanyaan. Pola intonasi pada kalimat tanya bernada akhir naik. Kita juga akan belajar mengidentifikasi informasi dalam teks. Pembelajaran mengidentifikasi informasi termasuk dalam pembelajaran menyimak. Menyimak adalah kegiatan memahami pesan melalui bahasa lisan yang didengar. Tujuannya adalah melatih siswa dalam memahami bahasa lisan. Informasi digali berdasarkan pada aspek pertanyaan yang memuat unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adiksimba. Selanjutnya, terkait materi jenis usaha pada bidang jasa. Secara umum, karakteristik jasa terbagi menjadi 3, yaitu tidak berwujud, tidak dapat disimpan, dan kustomisasi. Tidak berwujud maksudnya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba maupun didengar. Kemudian tidak dapat disimpan, maksudnya jasa tidak mengenal persediaan dan penyimpanan dari produk yang telah dihasilkan. Selanjutnya, dengan kustomisasi, jasa yang ditawarkan dapat menjadi lebih sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Salah satunya pada gambar ini adalah contoh jasa cukur rambut. Materi berikutnya adalah memahami makna tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Salah satunya yaitu pengambilan keputusan bersama. Sesuatu yang telah menjadi keputusan bersama adalah milik bersama. Keputusan bersama harus dipatuhi dengan sungguh-sungguh dan penuh kejujuran, keikhlasan, dan tanggung jawab. Pengamalan keputusan bersama yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembahasan berikutnya pada pembelajaran 5 terkait otot pernapasan manusia. Secara umum, pernapasan manusia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Setiap jenis pernapasan terbagi menjadi 2 fase, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pertama yang akan kita bahas adalah pernapasan dada. Mulai dari pengertiannya adalah pernapasan yang melibatkan otot antara tulang rusuk. Pada fase inspirasi terjadi kontraksi otot antar tulang rusuk, yaitu otot interkostalis eksternal dan relaksasi otot interkostalis internal, sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar. Dengan begitu, udara luar yang kaya oksigen masuk ke paru-paru. Pada fase ekspirasi terjadi relaksasi atau kembalinya otot antara tulang rusuk, otot interkostalis eksternal
ke posisi semula dan kontraksinya otot interkostalis internal. Kemudian proses tersebut diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar. Dengan begitu, udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Berikutnya, kita akan membahas pernafasan perut. Dimulai dari pengertiannya adalah pernapasan yang cara kerjanya melibatkan aktivitas diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Pada fase inspirasi, diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar. Diafragma merupakan pemisah antara organ jantung, paru-paru, dan organ-organ perut. Akibatnya, rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil. Dengan begitu, udara luar yang kaya oksigen masuk ke paru-paru. Pada fase ekspirasi, terjadi relaksasi, diafragma kembali ke posisi semula atau mengembang. Akibatnya, rongga dada mengecil dan tekanan menjadi besar. Dengan begitu, udara dari dalam yang kaya karbon dioksida keluar dari paru-paru. Materi berikutnya adalah tangga nada diatonis minor, merupakan jenis tangga nada yang bernuansa sedih, kurang bersemangat, dan melankolis. Ini nanti terbagi menjadi dua jenis, yaitu tangga nada minor melodis dan tangga minor harmonis. Beberapa contoh lagu daerah yang menggunakan tangga nada diatonis minor adalah Es Lilin dari Sunda, Pisau Surit dari Sumatera Utara, Kole Kole dari Maluku. Sedangkan untuk lagu nasional adalah Indonesia Pusaka, Syukur, Mengheningkan Cipta, Bagimu Negeri. Sedangkan contoh lagu anak-anak adalah Ambilkan Bulan, Desaku, Kasih Ibu. Nanti solih-solihah bisa mempraktekkan untuk menyanyikan lagu-lagu tersebut. Berikutnya adalah terkait materi jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, contohnya adalah perilaku dalam memelihara rasa persatuan dan kesatuan. Di sini Ustadzah beri gambar, salah satunya adalah mengikuti kerja bakti. Contoh yang lain adalah dalam memelihara ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat. Nah, ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar menjadi tanggung jawab setiap orang dalam masyarakat. Di sini adalah misalnya jadwal kegiatan ronda malam di kampung. Contoh lain di sini adalah menjenguk orang sakit. Di sini dengan tujuan dalam meningkatkan rasa solidaritas sesama masyarakat. Kemudian dalam menghapus tindakan diskriminasi atau perbedaan perlakuan terhadap sejumlah orang, setiap orang harus menghormati satu sama lain. Setiap orang tidak boleh mengabaikan seseorang berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Misalnya menghormati dan menghargai orang lain yang sedang menjalankan ibadah. Sekian dari Ustadzah, semoga pembelajarannya menyenangkan. Semangat belajar solih-solihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.